Ya, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan oleh kami dari Pak Gembala bersama BPJ penasihat yang lain. Welcome back lagi ke tempat ini. 1 tahun yang lalu, mungkin lebih, di tempat ini dikasih kesempatan untuk momen Paskah. Ini momen kenaikan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah pakai anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan mungkin Bapak Ibu masih ingat atau sudah lupa nama kami? Masih ingat ya? Iya. Memang kalau nama yang panjang susah diingat atau kadang-kadang cepat lupa. Panjang kali memang Bapak Ibu nama saya. Nama saya Fernando saat baru lihat Cilalai Sinabariba. Betul. Jadi jemaat saya yang sudah bertahun-tahun di PTN dulu sampai sekarang nggak tahu kadang nama lengkap saya. Yang tahu pasti kalau nggak istri keluarga dekat saya. Dan saya bersama istri yang tetap setia dalam hal apapun. Dia selalu ada banyak kekurangan saya, tapi saling melengkapi. Ada Ibu Yunita Andre Nikoli. Banyak bilang NTT sama Batak keras, tetapi kalau udah Roh Kudus menjamah menguasai hati, rupanya lembut. Asik. Iya, Bapak Ibu nggak percaya, kadang saya mau bantu istri nyuci piring, nyuci kain, tapi bagi saya itu luar biasa. Amin. Saya patahkan semua orang-orang kami, kalau laki-laki itu pekerja rumah kadang biarkan perempuan. Tetapi kalau di dalam Tuhan, semuanya itu sama. Amin. Laki-laki perempuan itu sama. Dan Tuhan membuat laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan, saling melengkapi, dan sama-sama ada kekurangan satu sama lain. Dan malam ini saya dengan istri datang ke tempat ini, kami 2 kali nyasar. Tetapi walaupun 2 kali nyasar, ada pepatah bilang kalau malu-malu pasti sesat di jalan. Akhirnya kami pun putuskan urat malu, tanya orang. Saya teriak di ladang itu, Pak! Oh Pak! Bapak itu bilang, siapa yang teriak-teriak besar-besar ini? Pak, mana Raposin? Udah lewat Om, ke belakang katanya. Aduh. Tapi puji Tuhan akhirnya sampai. Dan pada malam ini, saya juga dipersilakan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tahun lalu istri saya menjadi open untuk khotbah di tempat ini. Kalau hari ini saya yang open, nanti entah hari ketiga atau hari Sabtu kah atau bagaimana, itu istri yang akan menyampaikan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Tuhan Yesus melalui anak-anak Tuhan di tempat ini yang sudah mempersilakan kami menyampaikan firman Tuhan. Biasanya di sini harusnya Pak Gembala, tetapi karena dengan kerendahan hati yang lapang dada, Pak Gembala, Ibu Gembala mempersilakan kami untuk dimimbangnya. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka dari Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Sudah mendapatkannya? Katakan amin. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Kita yang laki-laki ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 ibu-ibu atau adik-adik juga yang kecil yang sudah lancar membaca. Mari kita baca firman Tuhan ini dari ayat 9. Kita bapak-bapak, saya baca judul perikopnya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. 3, 2, 1. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada
Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencoba ketidakpercayaan dan kegilaan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada dia sesudah bangkitnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengganggu ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penduduk, dan Tuhan pun berbicara dan memberitakan waktu dengan tanda yang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu kita saling beresponsoria membaca firman Tuhan ini. Diberkatilah Bapak Ibu yang baca firman dan merenungkannya. Amin. Ya, katakan Bapak Ibu, diberkatilah engkau. Iya. Enak sekali dengarnya kalau saudara atau Bapak Ibu mengucapkan kata-kata positif, kata-kata yang menguatkan. Teman segereja kita, saudara seiman kita, kalau kata-kata yang positif membangun, senang didengar, apalagi orang yang di samping kita, sweet love kita, my love forever kita. Waktu dia bilang, "Kau sangat cantik." Kalau bahasa orang sini bilang, "You are beautiful." Woi, hati siapa yang gak senang Bapak Ibu? Begitu juga dengan kita semua, adik-adik kecil pun. Kalau kita bilang, "Kamu cantik dek, kamu imut, kamu pintar," mereka senang. Coba Bapak Ibu bilang sama anak kecil, "Kau jelek," dia pun bilang, "Kau udah tua, bilang aku jelek." Itu yang sering. Tapi puji Tuhan di tempat ini tidak ada demikian. Amin. Di luar sana yang banyak. Tapi Bapak Ibu, pada malam hari ini saya memberikan tema tentang kenaikan Kristus. Ada kepastian. Kenaikan Kristus ada kepastian. Jadi seperti kata pembuka yang dibilang oleh Bapak Gembala, Yesus naik ke sorga. Itu bukan tinggalkan kita. Yesus naik ke sorga. Dia siapkan kita tempat yang nanti orang gak bisa curi. Amin. Gak ada orang-orang pertanahan bilang itu tanah kami, mau ditampar malaikat. Iya. Kalau di sini Pak, di dunia ini orang bisa ambil tanah yang memang milik kita, tetapi nanti di sorga kita sudah disiapkan tuang kapling masing-masing. Amin. Jadi Bapak Ibu pastikan suami istri sudah sama-sama percaya, supaya nanti kalau satu yang mati duluan, kita nanti ketemu lagi. Makanya saya sering sama istri gurau, "Jika ku mati, kau pasti nangis." Itu pasti. Pasti. Tetapi kalau mati, pasti yang sudah percaya, yakin keselamatan sudah di dalam Tuhan, dan engkau percaya, engkau pasti merasakan tempat yang nanti dinantikan oleh orang banyak. Gak ada nanti Bapak Ibu kita kasih sogok Tuhan atau malaikat di sana. Kap sini loh, berapa satu kapling? Malaikat pun gak berani Pak nego-nego. Kalau di sini, saya nggak tahu. Itu bukan urusan saya maksud saya. Tapi kalau Tuhan
sudah naik ke sorga, berarti itu sudah membuktikan bahwa Bapak Ibu nanti kalau sudah meninggalkan dunia ini, nanti engkau ditunggunya. Orang-orang pintu elok posin di tempat ini sedang dinantikan oleh Yesus Kristus. Amin. Iya. Kalau Bapak Ibu dinantikan Dia, pastikan kita pegang teguh iman dan kepercayaan kita. Saya beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke Medan, 1 bulan lebih tinggalkan istri. Berat rupanya Pak. Kalau sudah suami istri itu tinggalkan pasangan kita. Karena apa? Karena biasanya harus istri yang ada di samping saya. Saya izin sama istri, saya bilang, saya mau pergi ke Medan. Saya mau layani nenek saya. Usia sudah 88 tahun, masuk ke 89. Waktu itu sakit Pak, jatuh sakit parah sekali. Jadi orang tua saya bilang, Amang, panggilan anak laki-laki orang Batak, pulang lo ke Medan. Nenekmu sakit, mungkin nanti ini waktu-waktu terakhir. Saya pulanglah terbang, tinggalkan istri di Melawi. Sampai di situ, orang-orang di sana sudah langsung doakan nenek saya supaya cepat mati. Wih, saya bilang, bukan gitu. Ini nenek sakit, kita bawa dulu berobat. Bukan langsung doa. Saya kadang nggak seperti itu Pak. Masa ada hamba cepat mati? Itu kan melawan kehendak Tuhan Pak. Jadi saya akhirnya bawa nenek saya berobat. Dan saya tahu memang obat tidak pasti bisa menyembuhkan. Tetapi waktu itu saya tanya, Nek, sudah berapa lama gak pernah ke gereja? Saya teringat waktu ke gereja, waktu kamu diserahkan ke gereja, itu aku gereja. Wih, itu gak tahu umur berapa belas tahun saya. Terus waktu cucu terakhir yang diserahkan ke gereja, penyerahan anak. Jadi saya pikir-pikir, kasihan kali nenekku ini, udah berapa puluh tahun gak pernah ke gereja. Jadi Nek, percaya nenek kalau Yesus itu juru selamat? Ya aku tahu kata dia tahu. Tapi apakah Yesus sudah di hatimu Nek? Belum. Akhirnya saya layani nenek saya doakan, saya bilang Tuhan, dia sudah terima dan percaya sama. Dan semua waktu dia selama di dunia ini, ampuni semua dosanya. Dan sekiranya engkau sudah panggil dia nanti, kami serahkan semuanya, waktumu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, setelah saya doakan, beberapa bulan, kurang lebih 3 atau 4 bulan, sudah dipanggil Tuhan ke surga. Saya pastikan nenek saya nanti, saya bilang, Nek, kau ketemu nanti anakku di surga, namanya Moses. Kenalan kalian kalau kau ingat. Jadi waktu itu Bapak Ibu, saya senang sekali. Jadi artinya kalau kita mau menyenangkan Bapa di sorga, Tuhan tidak disenangkan dengan harta duniawi kita. Itu hanya bonus Bapak Ibu. Kau punya mobil, kau punya banyak tanah, punya banyak rumah, bonus. Bonus yang karena usahamu diberkati Tuhan. Tetapi masalah tentang menyenangkan hati Bapa, itu kalau Bapak Ibu percaya sama Dia, kau suka baca firman-Nya, kau suka menyembah Dia, kau suka berdoa, bercerita tentang kepadanya, kau suka merenungkan setiap firman-Nya, engkau suka di dalam persekutuan, itu yang Tuhan senang. Apalagi Bapak Ibu kalau sudah punya anak, Bapak Ibu doakan supaya dia menjadi anak yang takut Tuhan. Pastikan Yesus menjadi Savior dalam hidupnya. Itu menjadi hal yang paling terindah. Bapak Ibu gak bisa nanti anggarkan hartamu, karena nanti itu bisa berbeda untuk tahun-tahun yang akan datang. Kenapa saya bilang gitu Bapak Ibu? Dulu waktu saya SD, jajan 2.000 itu paling banyak. Sekarang sama anak-anak SD kasih 2.000, Pak Gembala gak bisa beli cilok katanya. Itu yang dulu kasih bilang, itu dulu banyak uang 2.000. Pak Gembala mana ada 2.000 cilok. Itu dia Bapak Ibu. Tapi nilai kekekalan itu tidak berubah.
Makanya Alkitab mencatat bahwa semua masa nanti di dunia ini akan habis, waktu-waktu akan selesai. Semuanya punya masa, punya waktu. Bapak Ibu di tempat ini pun paling tidak kuat 70 atau 80 tahun. Lebih dari itu dikatakan Alkitab, tanda tanya, apakah kau mau sehat? Tetapi pada umumnya saya lihat nenek saya di usia 80 lebih sakit-sakitan, hanya duduk gak bisa kemana-mana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini yang dulu kayak saya, kadang kalau disuruh ayo kita ke gereja, apa yang ke gereja? Gak usah ke gereja. Saya dulu bapak ibu berat kali ini kayak seperti 2 ton atau berapa ratus kilo kaki ini ke gereja. Tetapi sekarang bapak ibu, setelah pengenalan akan Dia, kalau nggak ke gereja rasanya kering. Dan ada juga pendeta pula istriku, kau nggak ke gereja, malu-maluin. Betul Pak, karena saya kan belum pegang gereja, belum pegang jemaat. Jadi akhirnya kadang kami ibadah online, tapi kayak nggak klop gitu, kayak kurang gitu. Akhirnya kami ambil waktu kalau nggak malam atau pagi. Jadi Bapak Ibu, ke gereja itu bukan paksaan, tetapi kerinduan kita. Karena kita tahu bahwa yang punya napas kehidupan itu adalah Dia. Selagi masih dikasih kesempatan bernapas, Bapak Ibu senang, amin. Saya sering main-main ke rumah sakit Pak. Rupanya di rumah sakit itu bukan karena hidupnya mancung atau PC, bernapas bebas. Karena rupanya kalau sudah sakit, mau hidung PC atau hidung mancung, susah bernapas. Kita di sini terserah Pak, hidung yang besar-besar kalau menghirup udara yang dikasih Tuhan enak. Tenaga masih Bapak Ibu pakai untuk bekerja. Tetapi waktu kita datang kepada Dia, kita tahu bahwa Yesus naik ke surga itu, Dia tahu bahwa nanti kau perlukan semuanya itu. Tetapi di sini aku mau engkau mau percaya samaku, mau berserah kepadaku, mengandalkanku, jadikan aku juru selamatmu. Kupastikan anak-anakmu tidak akan meminta-minta roti. Karena Alkitab pun mencatat orang-orang percaya. Waktu Daud bilang, dulu aku muda, aku tua, tapi aku melihat anak-anak orang percaya tidak pernah meminta-minta roti. Dan anak-anak orang percaya gak pernah dibuat kelaparan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini hidup kami rasakan. Ya, 1 tahun lebih kami gak pelayanan, gak pegang gereja. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan kemana kami ini? Kadang kayak konyol Pak, kemana kami ini Tuhan? Rumah mana? Gang mana? Di tempat siapa? Nanti setelah itu Tuhan gerakkan, atau Tuhan nanti suruh datangkan orang itu. Jadi setelah saya layani, saya doakan, sedikit ada, gak usah pulang, gak usah pulang, Pak jangan tolak-tolak. Jadi saya bilang, setahun lebih saya gak pegang pelayanan, saya masih hidup, dan saya malah makin gemuk. Akhirnya istri yang marah, bukan Tuhan yang marah. Akhirnya saya pun mulai diet lagi, kena dia. Kurangi makan karbo katanya. Jadi saya pikir saya makin kurus karena pelayanan gak ada. Bukan berarti saya diberkati, bukan Pak. Ini karena memang kesalahan saya. Karena hamba Tuhan kok diundang makan kadang gak tahu diri kan. Tapi bukan saya bilang Pak Gembala di sini. Itu mungkin saya kan. Tapi Bapak Ibu, saya bersyukur ada dokter saya khusus yang untuk mengecek saya kesehatan pribadi saya. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan naik ada kepastian. Itu di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Tuhan berkata kepada kita bahwa waktu aku bangkit, aku akan membuktikan kepadamu bahwa kuasa yang ada di kolong langit bumi ini itu aku pegang, dan aku mau kasih kepada orang-orang yang percaya.
Ini Bapak Ibu berarti kenaikan Yesus ke sorga. Dia tidak tinggalkan kita. Ada Roh Kudus yang akan selalu menjaga kita. Kalau Roh Kudus yang ada sama Bapak Ibu, berarti Roh itu lebih besar. Dan itulah dulu yang saya tidak ketahui. Dulu Pak, saya takut sama roh-roh jahat. Makanya saya pun bukan belajar Alkitab. Saya belajar betapa belajar mantra yang dipakai untuk cewek-cewek yang belum bertobat. Itu dulu. Ketika sudah mengenal Tuhan, rupanya roh yang ada di dalam orang percaya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Waktu orang saya lihat kerasukan, dulu Pak saya yang takut. Sekarang waktu lihat orang kerasukan, setan itu bilang saya, wih besar kali dia katanya, kurang ajar kok. Saya tahu Pak, yang dia lihat bukan saya, tetapi ada roh yang ada menyertai hidup saya. Amin. Itu yang saya saksikan. Ada satu dukun, dia dukunnya kelas Pak Gubernur. Direkam pula ini, tidak apa-apa. Dukunnya Pak kelas Gubernur Pak, mantan gubernur kita. Dia bilang sama saya, rohmu nanti ku cabut. Wih, saya bilang, Pak, hidup dan matiku Tuhan yang atur. Kata, tele, rohmu nanti bisa ku buat kau gila, ku masukkan ke dalam botol. Saya bertanya-tanya, botol apa Pak? Dia marah Bapak Ibu. Pikirkan Bapak Ibu, roh botol apa yang masuk sama badan saya? Itu kan nolak sebenarnya. Tetapi itulah Bapak Ibu, saya berhadapan orang-orang yang punya kuasa gelap. Saya sebenarnya takut. Tetapi karena Roh Kudus yang ada dalamku, aku pun berani. Waktu dia bilang nanti malam lihat, saya lihat intip-intip, hanya gertak-gertak saja. Ini orang Medan bos, kok gertak gak mempan. Rupanya dia gak gertak Pak. Dia siapkan semua peralatannya untuk nyerang saya. Kami berhadapan tempat penginapan yang dikasih gereja untuk saya penginjilan. Saya lihat dia, Tuhan, matilah aku ini. Takut sebenarnya. Aku nggak berani Tuhan. Tolong aku. Tahu Bapak Ibu, tiba-tiba waktu itu bisa ku main gitar dan bisa ku nyanyi. Padahal suaraku tak ada Pak Gembala. Dia abang kamar saya. Dia tahu saya kayak mana. Tiba-tiba Pak, seperti Roh Kudus memenuhi hati dan hidupku. Ku ambil gitar, ku angkat pujian dan ku sembah dia. 3 kali diserangnya. Saya lihat, kayak mana? Oh, gak apa-apa. Saya lihat dia yang kalah. Berarti Bapak Ibu, Alkitab yang kita tadi baca di ayat yang ke-17 bisa ditampilkan Pak. Ayat 17. Ya. Mari kita baca 3, 2, 1. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang Percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi Bapak Ibu, di situ tidak dibuat pendeta. Dulu saya belum pendeta, saya masih mahasiswa. Jadi berarti orang-orang percaya, yaitu Bapak Ibu yang hadir di depan ini, yang di belakang, di tengah, dimanapun posisi yang aman duduk di gereja ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan tanda-tanda. Orang yang sudah percaya Tuhan ada power. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kuasa, berarti mulut kita ini harus mulut yang jadi berkat. Amin. Iya. Tangan ini pun tangan yang harus jadi berkat. Jadi bapak-bapak yang suka ringan tangan sama istrinya, yang bukan ringan tangan untuk memberkati, maksud saya peluk-peluk elus, bukan. Yang ringan tangan sering main-main pukul, nanti ke depan kita berdoa. Biar saya posting pas Pak Gembala juga rekam. Mari kita bertobat. Amin. Iya. Karena
Tangan kita laki-laki bukan rajin nampar, rajin memberkati. Amin. Karena Bapak Ibu punya tangan dua, kaki dua, itu kan ada kegunaan yang Tuhan buat. Bukan hanya menampar, tapi perlu. Amin. Rangkul. Amin. Bapak-bapak di tempat ini masih suka peluk istrinya. Amin. Pelan sekali. Amin. Kok pelan, Pak? Amin. 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 Yes. Ya, Pak Kepala ini kami sudah tunda anda suatu. Bukan Bapak Ibu. Nggak ada salahnya kita Bapak Ibu peluk istri, amin. Yang penting jangan peluk istri orang. Itu aja, amin. Ya, saya pernah pelayanan sama orang kayak gitu Pak. Laki-laki ini gatal sekali dan tua lagi. Jadi saya ketemu sama dia pelayanan khusus sama dia. Saya minta Tuhan kasih hikmat sama supaya aku mampu bilang ke dia, ini dosa ini ketegur, dia enggak marah, dia enggak apa, dia nangis. Padahal sebenarnya Pak, sama badan kami sama-sama besar. Saya agak keras suara saya. Saya tahu ini orangnya pemarah. Pasti saya pikir nanti dipukul pula itu bahaya pula ini ku bilang. Jadi setelah saya tegur dia, saya lihat dia nangis. Wih, senang sekali saya bilang. Ini Roh Kudus yang menjamah, amin. Ya, coba kalau bukan Roh Kudus Pak, gak ada suaraku ini dipakai orang, amin. Karena itu suara Roh Kudus dipakai melalui orang-orang yang mau mengandalkan dia. Makanya di ayat 18 lagi Pak, bisa ditendes Pak. Ini yang terakhir. 18. Ya. Mereka akan menegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini kalimat bukan berarti Bapak Ibu minum racun sembarangan, jangan. Ini maksudnya kalau seandainya ini untuk orang-orang pemberita Injil ataupun Bapak Ibu yang ikut mission trip, seandainya ada orang yang mau mencobaimu, engkau tidak tahu, tetapi engkau percaya perlindungannya, penyertaannya pasti akan nyata, itu pasti tidak akan kena. Amin. Amin. Ya. Saya pernah Bapak Ibu diundang. Ada satu bapak-bapak, Om, nanti kita kunjungan ke rumah saya ya. Oke, jam berapa Pak? Jam 12. Pas kali dipikir makan siang. Bukan makan siang Om. Terus jam 12 malam. Allah maaf. Ngapain Pak jam 12 malam? Iya, saya diundang jam 12 malam. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini bukan makanan jasmani. Ini pasti makanan yang lain-lain. Kuatkan aku Tuhan. Jadi tiba-tiba Bapak Ibu saya berdoa, panjang-panjang berdoa, dan tiba waktu jam 11 jantungku berdebar-debar. Apa maksud Bapak ini undang jam 12 malam? Jadi saya pun ke rumahnya. Saya ketok ke rumahnya. Shalom. Gak dijawab mereka Pak, tapi yang di dalam teriak, Pak, setannya di sini Pak. Betul Pak, ini kisah nyata di desa Air Mati Pak. Nama desanya itu Seram, Air Mati. Setannya Pak di dalam kata. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya bilang. Saya duduk lagi Pak di tikarnya. Rupanya di tikarnya itu dibaca juga mantra-mantra. Pak, kok kembali ke kamar setannya Pak? Teriak anaknya di kamar. Saya bilang apa lagi si kawan ini saya. Jadi saya beranikan diri, Pak, Bapak kesini ngapain undang saya jam 12 malam? Kan Om tadi bilang khotbah di depan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak mempan di mantra atau di santet. Jadi saya penasaran, Om, Allah maaf Tuhan Yesus. Di situ saya renungkan Pak, Tuhan tolong aku. Akhirnya ketiga kali dia mau pakai ilmunya. Dia punya kata ilmu halilintar. Dia pergi, tapi gini-gini kan Pak. Saya tutup saja. Di dalam nama Yesus, diam. Itu diam dia Pak. Jadi saya bilang, ini antara kuat suara kah atau ketakutan atau gimana Tuhan? Pikir. Rupanya itu karena kuasa Tuhan.
Setelah dia diam, dia duduk. Om, aku mau serahkan jiwaku, Om. Kata, gantian kau. Sini Pak. Pembalasan tiba. Tapi orang percaya nggak bisa main pukul, Pak. Saya agak-agak sedikit tekan kepalanya. Karena saya pun juga sebenarnya takut, Pak, menghadapi orang-orang kayak gitu. Tapi Tuhan utus, karena saya tahu, Pak, saya sadar saya nggak mampu sebenarnya. Tapi Roh Kudus bilang, aku akan menyertai, tanda-tanda ini akan dipakai. Saya pun akhirnya mampu, Pak. Agak sedikit tekan-tekan Bapak ini. Dalam nama Yesus yang ada keluar. Bapak itu pasti antara ketekanan saya atau tekanan saya. Tapi puji Tuhan, Pak, dia sekarang jadi penatua gereja GKKB. Itu saya bilang bukan karena saya, karena Roh Kudus kirim jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ketika Roh Kudus sudah menjamah hatimu, engkau dikasih Tuhan Roh Kudus, Roh yang besar. Jadi Bapak Ibu lewat dari kuburan, tempat yang gelap-gelap, setan yang kabur, bukan kita yang kabur. Amin. Amin. Kok pelan ini, Pak? Kayaknya korban ini nggak masuk ini. Roh Kudus ada sama kita, Pak. Waktu kita ada di tempat dimanapun, kalau orang itu bilang ini angker, ini banyak penunggunya, orang percaya datang lewat, itu yang mereka kabur, bukan kita yang kabur. Amin. Oke, puji Tuhan. Iya, karena Alkitab mencatat, Pak, jadi orang yang sudah percaya Tuhan, rohmu lebih besar. Bukan berarti Bapak Ibu juga sosok jago. Mana dia? Tapi kita slow, Pak. Saya kadang ini banyak kayak bercanda, Pak, ketemu orang-orang kayak gitu. Sebenarnya supaya tutupi, supaya gak nampak takutnya, supaya gak nampak, supaya gak berani. Tetapi karena saya renungkan kembali bahwa Alkitab catat, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dan ketika Bapak Ibu juga meletakkan tangan untuk orang sakit, engkau punya iman, orang itu juga punya iman, dan orang itu bisa rasakan, Pak, seperti ada yang mengalir waktu Bapak tumpang tangan di atasku. Amin. Iya, berarti penumpangan tangan itu gak sembarangan. Makanya saya bilang, jangan sembarangan main tangan. Amin. Kok pelan ini, Pak? Amin. Saya sudah bertobat, Pak. Saya saksikan sendiri gimana bapak saya tampar mama saya, Pak. Waktu itu saya masih kurus, kutilang. Bapak saya besar gemuk, gak berani saya lawan dia. Dan ketika waktu saya sudah besar juga, Pak, waktu saya lihat dia mau pukul mama saya sudah siap-siap ambil langkah 1, 2, 3. Kayak ini harus berantem. Tetapi ketika Tuhan sudah jamah hati saya, Pak, saya pastikan sama Tuhan dan sama istri saya, mungkin badanku besar deh, tanganku besar, kalau pukul kau mungkin bergeser sedikit rahang, tetapi gak akan kulakukan. Sudah janjiku sama Tuhan. Amin. Iya, Pak. Kadang dia buat sedikit jengkel, Pak. Tapi saya harus dia on. Hanya gara-gara keset kaki miring, anduk sembarangan kais. Itu, Pak, keluar NTT-nya. Saya pun bingung, Pak. Akhirnya saya bilang, kalau dia tidur, Tuhan tenang kali dia. Aman di dunia ini, di rumah. Kalau dia bangun, aduh. Kalau dia bersihkan rumah, Pak, saya harus di luar, aku di belakang. Maka saya bilang, ini apa Tuhan kasih. Tapi aku syukur, itu membentuk aku. Amin. Supaya aku gak laki-laki kurang ajar sama istri. Karena Tuhan kasih tumpangan tanganku bukan untuk pukul istri,
Kadang ada Pak, pendeta bukan jago di mimbar, jago fight. Di sini nggak ada, di sini, di luar maksudnya. Di sini nggak ada, di luar. Tapi di sini puji Tuhan tidak ada, amin. Kalau ada pun nanti Pak, ya, ke rumah aja. Kesimpulannya Pak, untuk khotbah saya, ketika Tuhan naik ke surga ada kepastian. Berarti Tuhan menjanjikan kepada kita seperti di Kisah Rasul 1 Pak. Coba dibuka Pak, Kisah Rasul pasal pertama. Untuk menutup khotbah saya pada malam hari, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Berarti ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan kita supaya nanti Tuhan akan pulihkan pada waktunya kerajaan bangsa Israel. Israel sekarang mungkin konteksnya bukan Israel secara negara, tapi Israel secara rohani, yaitu umat-umat pilihan Tuhan. Siapakah itu? Bapak Ibu yang ada di tempat ini, engkau adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kalau engkau mau dipulihkan kepada Dia, engkau harus sungguh-sungguh percaya, berserah kepada Dia. Di ayat yang ke-7 Pak, di situ di ayat yang ke-7, jawab Tuhan kepada mereka, gak usah kalian tahu kapan waktunya, semuanya itu sudah ditetapkan Bapa. Berarti gini kita lakukan Pak, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Yang Tuhan mau kita ikuti saja prosesnya, kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan apa saja apa yang menjadi porsi kita. Selanjutnya nanti waktunya, nanti kurios Tuhan akan dinyatakan, kita akan menikmatinya. Sehingga waktu-waktu Tuhan terjadi atas hidup kita, kita akan bahagia. Bukan pakai waktu kita Pak, pakai waktu Tuhan. Ayat yang ke-9 Pak, tendes. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi Bapak Ibu, jelas Tuhan Yesus kita, tujuan Dia jelas, Dia ke surga. Dia ke surga untuk menyiapkan tempat bagi Bapak Ibu di tempat ini. Kalau engkau sudah pastikan Yesus dalam hatimu, berarti Bapak Ibu pasti punya keselamatan. Apapun masalah yang engkau hadapi, engkau pasti akan dikuatkan. Saya rindu untuk menutup firman Tuhan ini. Saya minta kepada singer